kan saya merasa prihatin juga atas isu seperti ini karena membuat ketidaknyamanan rumah tangga kami karena kan isu perceraian, isu perselingkuhan itu kan nggak bagus. Jadi membuat saya jadi di hubungan partner bisnis, hubungan kerja dan juga di hubungan yang lain pun membuat nama kami tidak bagus kan. Jadi di keluarga pun juga banyak yang menanyakan ini apa benar terjadi seperti ini. Nah ini kan membuat satu hal yang harus kita klarifikasi, jelaskan seperti apa adanya. Jangan masalah kerjaan ya, itu ketemu sekali. Yang kedua di tempatnya Mas Farhat waktu itu ya, di kantor gitu. Saya juga nggak tahu alasannya apa ngomong seperti itu gitu. Yang pasti saya tidak pernah membuka permasalahan dengan yang namanya Silvi ya. Jadi kalau mungkin sekarang Silvi berbicara seperti itu ya itu haknya dia, nggak apa-apa mau ngomong apa gitu ya. Saya yang penting lingkungan saya, suami saya, keluarga saya mendukung dan tahu semua apa yang saya kerjakan. Bagi saya sudah cukup. Berbicara tentang suami kayaknya tidak kece kalau kita tidak datangkan langsung. Kita langsung panggil ini dia, Hilal. Mas Hilal bihalal. Maaf. Ya. Mas Hilal. Oke, baik. Nah, ini justru ayam. Justru ini sudah ada Mas Hilal berarti sudah komplit nih ya. Kita bisa menanyakan langsung menjawab semuanya. jawaban-jawaban yang kemarin. Mudah-mudahan ini adalah satu titik kebenaran yang harus kita cari. Biar nggak rancu. Menanggapi semua omongan dari Silvi ini seperti apa sih Mas? ada Silvi sini nggak ada? Apa? Silvi ada sini? Silvi. Enggak, besok ada Silvi suka isi. LP. Oh itu LP, maaf. LP bukan Jadi Silvi. saya pikir gini, Silvi ini kan awalnya kan merasa tersisihkan oleh beliau ya. Karena kan dulu bekas pernah menjadi asisten. Tapi ngomong-ngomong tadi kok mau cium pipi Alitin Gitu, ya, Kagak, itu ini beneran. maju jadi bingung. Maju begitu, jadi bingung saya. Jadi grogi, takut ada izin. Ada bos di sini Ada malu. bos ya. belum janda. Kalau nggak ada bos mah jadi. Jadi pas setelah saya lihat di sini kan si Silvi ini kan mulai dengan cara-caranya seolah-olah membuat suasana jadi panas ya. Artinya di sini kan ada keretakan rumah tangga Fat Abbas. Di situ di sini ada jubir Regina juga sebagai istri saya. Jadi membuat seolah-olah ini keretakan rumah tangga Fat Abbas itu disalahkan oleh Regina, dikarenakan oleh Regina kan begitu. Tapi saya pikir kan bahwa semua ini kan hanya isu yang dilontarkan oleh Silvi. Silvi bicara sama saya, telepon, pas malam-malam saya telepon, dan beliau dengar berdua bertiga kita mendengar bahwa saya seolah-olah bahwa Silvi seolah Regina ini pergi nggak pulang dan Fat Abbas juga nggak pulang. Gitu. Saya pengen tahu apa sih yang diinginkan oleh Silvi kan begitu. Jadi dibilang bahwa Regina selingkuh dengan Fat Abbas dan melakukan Mas Hilal sendiri yang bilang. Silvi bilang ke saya, yang benar aja. Sudah itu dia bilang ada perzinahan di villa di puncak. Emang kita ke villa ada Silvi juga. Saya bilang mana mungkin ada saya di situ kok, masa ada perzinahan? Masa abang nggak merasakan? Saya nggak merasakan. Nah itulah. Saya mau tanya. Pernah nggak Bapak dapat saya di kamar dengan Regina? Nggak ada. Karena Silvi ngomong seperti itu. Coba dijelaskan, diluruskan Nah dulu. jadi gini, waktu itu kan pagi-pagi. Kita emang udah rencana mau jogging. Saya bilang besok pagi saya olahraga ya, kita ajak Fat Abbas kita olahraga. Villa Fatar ada rumah panggung di atas, saya di bawah sama istri kan. Pagi-pagi udah siap, udah saya duluan, udah kamu duluan. Nah setelah itu saya berangkat ke atas nyusul. Kalau saya lagi Silvi ada di bawah, ada di villa di wilayah Fatar tapi di bawah. Saya bilang, Sil, mana Fatar bangun? Gitu-gitu. Nah setelah itu saya ke atas kan, ada apa nih? Saya ke atas, saya masuk ke kamarnya Fatar lagi di kamar mandi. Kamarnya kan pintu sini dikunci karena kan ada connecting pintu. Saya masuk dari sini. Saya belum lihat ada Regina. Ada apa? Saya buru-buru. Terus setelah itu pas saya buka pintu, saya masuk ke dalam lagi kamar mandi. Saya keluar. Mana istri ya? Istri saya mana Regina? Pas saya lihat ada di teras depan lagi main BB. Jadi yang dibilang perzinahan itu saya lihat dengan mata kepala saya nggak ada itu. Jadi itu hanya isu yang dilontarkan oleh Silvi. Jadi membuat seolah-olah ini pasangan saya ini retak gara-gara bersinggung dengan Fat Abbas kan begitu. Ini yang membuat satu hal yang sekiranya harus diluruskan. Diluruskan. Jadi jangan ini sampai ada satu kalimat juga dari Silvi kayak begini.
seperti Bang Hilal katanya memang merencanakan ingin memeras. Masih bersama kami di sini masih di ada aja, masih ada Mas Hilal, Regina dan juga Bang Farhat ya. Tapi sebelumnya ada pengumuman dari Ayu Ting Ting. Silakan. Apa pengumumannya? Diam, gue lagi pengen. Cepetan. Iya, buat yang suka ngedance ya, WeDance bakalan hadir bersama dengan WeChat, bakalan hadir di Bandung. Pokoknya tunggu aja ya, kita bakalan datang ke Bandung. Ayo, ikutan audisinya di mana? Bandung. Ayo. Sekarang kita lanjut lagi. Ayo. Kita lanjut lagi. Ayo biasa gitu. Ada di mana? Ada di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ayo. Enggak, pertanyaan terakhir, ada jatah juri nggak? Juri? Iya, apa? Juri gitu. Oh, meja jurinya segini lu ntar begini lagi. Susah. Iya. Kita ngobrol lagi? Lanjut yang cerita tadi. Iya. Itu. Ayo. Oke, nah terus Salah. melihat kemarin ini Sylvie kan sempat memberikan voice note atau mungkin pembicaraan di telepon itu ya. Berarti memang itu kita nyambungin lagi berarti itu memang sebenarnya Regina dan Farhat juga tahu ya pada saat itu ya. Ada di situ. Iya memang, jadi waktu kita lagi bicara itu, jadi seolah-olah Sylvie itu udah tahu bahwa Iya. seolah-olah saya itu sendiri, padahal kita bertiga, begitu. Saya pengen tahu sampai di mana kesetiaan Sylvie yang selama ini dibantu oleh beliau sebagai ya bisa bilang ya partner April dalam lah, asisten pribadi, ya. Nah setelah ada Regina sebagai jubirnya Pak Abbas, jadi merasa tersisihkan Sylvie-nya gitu. Jadi saya pikir yang harus tobat itu bukan saya, Sylvie harus tobat. Jadi dia nggak usah buat isu-isu, nggak usah buat suatu polemik yang sehingga membuat bola salju ini menggelinding. Seolah-olah saya bercerai, seolah saya membuat mengatakan talak kepada si saya bahwa kami keluarga fine aja, saya juga ada hubungan dengan Pak Abbas fine aja. Oke, Mas Justru, Hilal. nggak, sebentar satu lagi, Iya. mungkin justru Sylvie saya pikir sekarang sudah mulai diam karena gara-gara mungkin sudah torbati rindunya setelah ketemu Pak Abbas di pengadilan agama kemarin. Gitu. Seperti apa sih terganggunya rumah tangga Mas Hilal juga dan juga Regina dengan adanya pemberitaan ini? Ya memang saya merasa prihatin juga atas isu seperti ini karena membuat ketidaknyamanan rumah tangga kami karena kan isu perceraian, isu perselingkuhan itu kan nggak bagus. Jadi membuat saya jadi di hubungan partner bisnis, hubungan kerja dan juga di hubungan yang lain pun membuat nama kami tidak bagus kan. Jadi di keluarga pun juga banyak yang menanyakan ini apa benar terjadi seperti ini. Nah ini kan membuat satu hal yang harus kita klarifikasi, Iya. jelaskan seperti apa adanya, jangan membuat suatu hal yang dikarang-karang. Kan ini kan bukan settingan, ini kan bukan skenario, bukan sinetron, ini kisah nyata Ya. yang dibuat oleh Sylvie, gitu kan. Oke, nah kalau saya Sylvie nonton nih hari ini apa yang ingin Mas Hilal sampaikan? Ya saya berharap pada Sylvie Hais ya stop lah untuk membuat polemik rumah tangga kami berantakan, berselingkuh dan lain sebagainya. Konsentrasilah Anda pada profesi Anda sebagai advokat dan saya harap Anda mulai sekarang tidak usah ikut campur rumah tangga kami dan hubungan rumah tangga kami berdua dengan Regina baik-baik saja, fine-fine saja dan Anda harus yang bertobat lah, jangan membuat satu polemik menjadi besar. Ada menindaklanjuti nggak untuk Sylvie sendiri membawa ke jalur hukum dari Mas Hilal? Ya saya pikir dari Pak Abbas sudah membuat laporan. Nah kalau seandainya ada perkataan yang membuat saya kembali dihujat lagi, saya akan laporkan ke Sylvie ke Polda. Oke. Ya mau tidak mau kan itu mendapat hukuman sendiri dari masyarakat akibat mulut yang harusnya kita keras untuk membangun Indonesia ini untuk merusak rumah tangga orang gitu kan. Jadi saya melihat ini kayak penyakit emosi yang saya rasa ada titik sadarnya juga nanti. Ya artinya, tapi masyarakat bisa menilai lah gitu. Artinya mungkin saya tidak baik, tapi bukan berarti saya harus diburuk-burukin. Jangan pernah berpikir memburuk-burukin saya akan menjadi satu yang baik buat dia. Jadi menurut saya ini kayaknya dia kemakan omongan sendiri. Masyarakat maunya kan lihat kalau seorang sahabat itu harus membela dan saling melindungi. Oke. Tapi ini bersatu untuk merusak. Kesimpulan. Jadi buat yang ada di studio juga buat yang di rumah, ini adalah bentuk keunikan dari seorang Bang Abbas. Bagaimana tokoh-tokoh unik seperti Van Gogh, ya kan? Dia orang paling unik, juga Blanco, dia juga orang unik. Kenapa saya sebut orang unik? Karena dia memerdekakan pikirannya untuk inspirasinya kepada masyarakat. Jadi hak kemerdekaan dalam berpikir harus kita jaga dengan baik. Makanya Farhat Abbas adalah orang yang unik dengan statementnya. Kalau waktu itu, kalau
itu kan Arya Wiguna nyanyi. Regina kita tantang nyanyi Yang oke bisa nggak? nyanyi Oke. siapa? Arya Wiguna. Ini yang nyanyi sekarang. Regina dong. Oh my God, silakan. Tantang nyanyi dong ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Ada-Ada aja ya. Regina Farhat Abbas. Ayo kalian joget Joget dong. dong. Iya. Play, track 8, woi.